Kemarin banjir di rumah saya di teras aja ular 5 meter. Wow. Sanca segede 4 in. Oh, seperti itu, Pak. Cuman kondisinya karena banjirnya tinggi, masih tinggi saat saya melihat itu, sehingga saya nggak berani nangkap. Ini arah ke sana namanya Sungai Cikeas. Oke. Ke sana, yang dari sana arus air itu namanya Sungai Bekasi. Nah, mulai dari sini ini orang menyebutnya Sungai Bekasi. Kali Bekasi. Kali Bekasi. Yang dari sana namanya Sungai Cilengsi. Cilengsi. Ini Sungai Cikeas. Cikeas. Nah, pertemuannya ini KP2C. KP2C. KP2C itu pertemuan Sungai Cilengsi dan Cikeas yang sering kita informasikan tingginya berapa, ininya berapa di grup. Nah, itu di sini. Nah, itu Pak, bisa kita lihat itu seatbelt, Pak. Itu seatbelt dipasang mungkin sudah 5 tahun lalu. Kemudian setiap banjir selalu dihajar oleh arus air sehingga pada lepas seatbelt. Pada rontok ya. Rontok semua. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu respon Kementerian PUPR setelah kemarin adanya demo ya. Kita baca sedikit. Alhamdulillah, menyikapi permintaan aksi damai percepatan normalisasi Sungai Cilengsi Cikeas 4 Mei 2022, maka pemerintahan atau Kementerian PU memberikan respon yang positif, yaitu 1. Segera akan terbit instruksi Presiden Impres percepatan pengendalian banjir Jabodetabek punjur meliputi Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas, Kali Bekasi, dan Sungai Ciliwung. 2. Kementerian PU memenuhi tuntunan aksi damai percepatan normalisasi Sungai Cilengsi Cikeas agar pekerjaan selesai tahun 2027. 3. Ini yang dibacakan hasil daripada hasil demo damai yang kita adakan kemarin, yang dihadiri kurang lebih sekitar 3.500 warga Bojongkulur. Yap. Kemudian 2 hari kemudian ketua panitia ditelepon oleh Menteri PUPR. Oke. Itu langsung diajak rapat dan inilah hasilnya. Oke, Pak. Oke, teman-teman, kali ini saya diantar oleh salah satu warga yang dimana sangat mensupport untuk program normalisasi yang ada di Bojongkulur. Itu persimpangan perbatasan antara Bogor dan Bekasi, teman-teman ya. Jadi informasi dari si Bapak berharap Gubernur Jawa Barat bisa menyusuri ya hulu dari Kali Cilengsi, karena informasinya Bupati sebelumnya pernah melakukan kegiatan itu biar tahu seperti apa untuk kondisi dari Kali Cilengsi ini ya. Dan kita akan menuju ke pertemuan antara Kali Cilengsi dan Kali Cikeas, dimana itu Ini yang banjir lalu ini jebol, Mas. ini jebol, Pak. Oke. Dan si Bapak juga baik banget mau nganterin saya ke pertemuan antara Kali Cilengsi dan Kali Cikeas yang akan mengalir ke Kali Bekasi. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu respon Kementerian PUPR setelah kemarin adanya demo ya. Kita baca sedikit. Alhamdulillah, menyikapi permintaan aksi damai percepatan normalisasi Sungai Cilengsi Cikeas 4 Mei 2022, maka pemerintahan atau Kementerian PU memberikan respon yang positif, yaitu 1. Segera akan terbit instruksi Presiden Impres percepatan pengendalian banjir Jabodetabek
punjur meliputi Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas, Kali Bekasi, dan Sungai Ciliwung. Kedua, Kementerian PU memenuhi tuntunan aksi damai percepatan normalisasi Sungai Cilengsi Cikeas agar pekerjaan selesai tahun 2027. Ketiga, Kementerian PU akan segera membuat time schedule pekerjaan proyek normalisasi Sungai Cilengsi Cikeas yang ditargetkan selesai tahun 2027. Selanjutnya kita berharap Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat segera melakukan percepatan pembebasan lahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjuangan kita. Inilah isi dari respon Kementerian PU. Ini yang dibacakan hasil daripada hasil demo damai yang kita adakan kemarin, yang dihadiri kurang lebih sekitar 3.500 warga Bojongkulur. Yap. Kemudian 2 hari kemudian ketua panitia ditelepon oleh Menteri PUPR. Oke. Itu langsung diajak rapat dan inilah hasilnya. Oke Pak. Sekarang kita lanjut ke lokasi. Lokasi pertemuan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Oke Pak. Yang kemudian menyatu menjadi Sungai Bekasi. Oke, siap. Kebetulan kemarin saya kan aksi damai korlapnya, Mas. Oke Pak. Sehingga saya ngurusin semuanya. Nah, di belakang itu pembuatan borpel ya. Dan di belakang, tepatnya di belakang rumah-rumah ini adalah sedang pemasangan borpel. Ini kita berada di mana nih? Nah, ini arah ke sana namanya Sungai Cikeas. Oke. Ke sana, yang dari sana arus air itu namanya Sungai Bekasi. Nah, mulai dari sini ini orang menyebutnya Sungai Bekasi. Kali Bekasi. Kali Sungai Bekasi. Ya. Yang dari sana namanya Sungai Cilengsi. Cilengsi. Ini Sungai Cikeas. Cikeas. Nah, pertemuannya ini KP2C. KP2C. KP2C itu pertemuan Sungai Cilengsi dan Cikeas yang sering kita informasikan tingginya berapa, ininya berapa di grup. Nah, itu di sini. Nah, itu Pak, bisa kita lihat itu seatbelt Pak. Itu seatbelt dipasang mungkin sudah 5 tahun lalu. Kemudian setiap banjir selalu dihajar oleh arus air sehingga pada lepas seatbelt. Pada itu. rontok ya. Rontok semua. Dulu hampir keliling itu seatbelt Ke sana. sampai ke sana. Oh, itu terlihat juga ya Pak ya, tanggul-tanggul besar ataupun pagar besar beton itu juga di sebelah kiri Kali Bekasi itu juga tinggi juga ya. Tinggi. Nah, itu kan yang disebut normalisasi Kali Bekasi, Kali Bekasi. Iya, benar, bagian benar. dari pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Iya. Dan itu perumahan ya Pak. Itu perumahan. Itu kena Itu- kerendam juga. Itu perumahan kerendam, itu perumahan Kemang IV. Kemang IV. Itu ada tanggul seperti itu aja terendam juga ya Terendam. Pak. Berarti memang kemarin banjir itu dahsyat banget ya Pak. Dahsyat. Itu di situ hampir 3 meter, Mas. Hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Lantai 2 tuh sedengkul di lantai 2. Wah, Di lantai 2 rumah tuh sedengkul di situ. benar-benar harus ditinjau dan harus diperhatikan ya Pak Iya. ya. Ini salah satu yang mesti diperhatikan juga, di mana antara pertemuan antara Kali Cikeas dan Kali Bekasi ini nampaknya perlu adanya normalisasi yang lebih apa ya, lebih diperhatikan lagi. Iya. Karena di sini terlihat untuk kontur-kontur sedimentasi ataupun apa namanya tuh pinggir-pinggir lumpur-lumpur ini harus benar-benar dinormalisasi. Iya, pendangkalan sungai terjadi, dan tentunya harapan dari warga-warga juga seperti itu kan, bukan Betul. Pak? Biar nanti aliran ini, pertemuan ini di sini debit benar-benar sangat besar ya Sangat Pak. besar, sangat besar. Sangat di sini. besar di sini, debit air sangat besar antara Kali Cikeas dan Kali Cilengsi bertemu di sini dan mengarah ke Kali Bekasi. Betul. Bahkan terkadang karena Sungai Cikeas ini lebih kecil dari Sungai Bekasi, pada saat terjadi banjir yang besar, itu air berbalik ke sana. Oh, mengarah ke sana. Iya. Karena saking nggak kuat Nggak mampu nampung Sungai nampung, Bekasinya. akhirnya mengalir ini Mengalir balik, melawan arus. merawan arus.
Wow, seperti itu. Sampai seperti itu. Oke, oke, oke. Ya tentunya harapan dari warga-warga di sini tetap ya normalisasi benar-benar maksimal ya Pak. Harus maksimal. Kalau nggak maksimal ya kalau beritanya 5 tahun sekali, kemungkinan dengan adanya musim lanina dan lain sebagainya, kemarin Ibu Profesor Konita, Konita yang itu Badan Meteorologi dan Geofisika itu menjelaskan kemungkinan bisa 3 tahun bahkan setahun sekali terjadinya banjir. Karena memang kita sebagai manusia ya sadar diri apa ya, untuk hulunya itu udah banyak kerusakan. Betul. Terutama di hulu yang harusnya 80% air menyerap, sekarang sudah berbalik. Yang 80% gelontor ke sungai, yang 20% hanya menyerap karena pembangunannya begitu masif kan di hulu sana. Iya, ya semoga lah Pak dengan adanya video ini bisa menjadi apa ya, PR buat pemerintah Jawa Barat ya khususnya ya Pak. Ya di sini kan memang perbatasan antara Bogor dan Bekasi ya Pak ya. Betul. Tentunya mudah-mudahan ada kolaborasi sinergi di mana untuk penanganan banjir ini ya Pak ya. Ya. Ya semoga lah. Kalau kolaborasi dan sinergi antara Bekasi dan Bogor, terutama kita sebagai tim kebencanaan, itu Bekasi dan Bogor sudah bisa bersatu Pak. Sudah bisa bersatu. Dalam memelihara Sungai Cilengsi ini terutama. Oke, oke. Sungai Cilengsi dan Cikeas kita udah bisa, kadang-kadang kita saling topang. Saling topang. Ya. Kegiatannya apa aja Pak? Pembersihan atau gimana? Biasanya pembersihan pohon-pohon yang seperti ini. Yap, seperti ini dibersihkan ya Pak. Kita bersihkan kegiatannya. Oke. Antara Bogor dan Bekasi sesama relawan kita saling sinergis. Biasanya tuh kalau melakukan kegiatan gitu kan tentunya peralatan safety harus benar-benar menunjang Pak. Karena kan ini terlihat sungainya besar ya. Ya. Biasanya untuk melakukan kegiatan tersebut berapa kali sekali atau gimana Pak? Kalau boleh tahu sedikit. Pada saat ada persoalan masalah aja, karena pembiayaan itu kan kita relawan nggak punya biaya. Oke, paham. Sehingga pada saat ada seperti pohon begini nanti kita koordinasikan, yuk kita kerja bareng yuk. Ya. Itu nanti kemudian kita kerja bareng. Iuran warga. Iuran. Donasi gitu aja. Karena kita relawan. Relawan jatuhnya ya kalau segala sesuatu ya harus modal sendiri. Atau enggak iuran setiap warga RT dan lain-lain ya Pak. Begitu Mas. Oke, apa yang ingin Bapak tunjukkan lagi Pak selain tempat ini? Apakah ini terdengar pembuatan seatbelt atau apa nih Pak? Ini pembuatan yang suara itu pembuatan borpile juga ya, untuk tanggul-tanggul yang program kebencanaan. Oke. Gitu. Karena memang ini kalau borpile itu lebih ramah dari seatbelt. Kalau seatbelt itu benar-benar terasa Pak getarannya memang. Iya. Karena dipendem saya tuh melihat proses seatbelt di Kali Gabus itu dari sana sampai sini berasa getaran sampai di sini. Karena di sini juga kalau dipasang seatbelt ngeri rumah-rumah pada retak dan sebagainya. Pasti rumah pada retak rumahnya. Oke Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga informasi ini bisa dikaji oleh pemerintahan. Dan tentunya kita lihat ada kadal tuh Pak. Kadal selalu banyak memang di sini ya. Itu bukan kadal. Apa Pak? Namanya? Biawak. Oh, biawak. Banyak biawak di sini. Oh iya benar sekali tuh ya. Itu biawak tuh. Selain biawak apa? Ular banyak Pak? Banyak. Benar. Karena kecepatannya pasti kalah sama saya di air sama ular di air. Benar. Oke Pak, thank you Pak. Ya siap. Terima kasih atas informasinya. Semoga ada dampak positifnya. Amin ya rabbal alamin.